Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ustazah selalu berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu laksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, hafalannya ditingkatkan, dan tetap laksanakan kebiasaan yang positif. Dan satu lagi, selalu patuh kepada orang tua di rumah ya. Nah, hari ini belajar lagi bersama Ustazah Andini di KBM Online. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 4, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum pada muatan matematika KD 39 dan 49 dan pada muatan SPDP KD 34 dan 44. Nah, di muatan matematika KD 39 dan 49 nanti kita akan belajar yang pertama unsur-unsur bangun ruang, yang kedua mengelompokkan bangun ruang, dan yang ketiga pola barisan bangun ruang. Yang pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang itu ada 3. Yang pertama mempunyai sisi, yang kedua mempunyai rusuk, dan yang ketiga mempunyai 3 titik sudut. Ustazah ulangi, yang pertama mempunyai sisi, mempunyai rusuk, dan mempunyai titik sudut. Anak-anak bisa membuka buku pena halaman 164. Di situ ada macam-macam bangun ruang. Nah, yang pertama ini ada bangun ruang kubus. Sisi, masih ingatkah anak-anak sisi itu yang mana? Sisi itu yang ini, yang depan. Ada sisi depan, sisi belakang, sisi atas, dan sisi bawah. Kemudian ada sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Ini disebut sisi. Kemudian rusuk. Rusuk itu disebut juga ruas garis. Rusuk itu yang ini ya anak-anak. Rusuk itu disebut juga ruas garis. Dan titik sudut. Titik sudut ini yang ini ya. Titik sudut. Ini titik sudut. Coba kita hitung bersama-sama banyak sisi pada kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisi pada bangun ruang kubus ada 6. Kemudian rusuk-rusuk pada bangun ruang kubus, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak rusuk pada bangun ruang kubus ada 12. Kemudian titik sudutnya mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut pada bangun ruang kubus. Begitu juga sama dengan bangun ruang balok dan prisma segitiga. Cara menghitungnya juga sama. Di bangun ruang balok itu mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Dan di bangun ruang prisma segitiga ada 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Selanjutnya, pada bangun ruang 5 segitiga itu mempunyai 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Kemudian, pada bangun ruang 5 segi 4 mempunyai 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Nah, di buku pena halaman 164, anak-anak bisa menghitung sendiri, menghitung ulang sendiri dan membuktikannya berapa banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang ini. Anak-anak bisa mencoba menghitung kembali di buku pena halaman 164. Jadi di bangun ruang itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama mempunyai sisi, mempunyai rusuk, dan mempunyai titik sudut. Nah, selanjutnya mengelompokkan bangun ruang. Di sini ada bermacam-macam bangun.
Anak-anak bisa memperhatikan di sini ada rubik, ada piramida, ada kulkas, ada tenda, ada potongan kue, ada almari, dan juga ada kardus. Nah, untuk mengelompokkan bangun ruang, anak-anak harus mencari satu persatu bangun ini, mencari unsur-unsur bangun ruangnya terlebih dahulu, yaitu mencari berapa sisinya, berapa rusuknya, dan berapa titik sudutnya. Kemudian anak-anak bisa mengelompokkan bangun ruang tersebut berdasarkan banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut yang sama. Nah, di sini ini ada bangun ruang yang tadi, terus kemudian ini banyak sisi, di sini ada banyak titik sudut dan banyak rusuk. Pada bangun ruang rubik mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Pada bangun ruang piramida ini mempunyai 5 sisi, 5 titik sudut, dan 8 rusuk. Kemudian pada bangun ruang kulkas mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Pada bangun ruang kardus mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Kemudian pada bangun ruang potongan kue mempunyai 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Kemudian pada bangun ruang lemari mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Selanjutnya pada bangun ruang tenda mempunyai 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Nah, anak-anak harus bisa membedakan antara sisi, titik sudut, dan rusuk. Jangan sampai terbalik ya. Nah, setelah kita menghitung unsur-unsur bangun ruang ini, menghitung banyak sisi, menghitung banyak titik sudut dan banyak rusuk, kita dapat mengelompokkannya sesuai dengan banyak jumlahnya. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Ini yang banyak sisinya 6, kemudian titik sudutnya 8 dan rusuknya 12, ada bangun rubik, kardus, kulkas, dan lemari. Ini mempunyai banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak rusuk yang sama. Kemudian di sini ada potongan kue dan tenda. Ini mempunyai banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak rusuk yang sama. Kemudian di sini piramida. Piramida itu cuma sendiri karena dia sisi, titik sudut, dan rusuknya berbeda. Nah, bangun ruang yang tadi itu, bangun ruang yang ini dikelompokkan menjadi satu dengan sesuai dengan banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak rusuk yang sama. Ini ya kelompoknya. Jadi ini dikelompokkan sesuai dengan banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak rusuk yang sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar pola barisan bangun ruang. Masih ingatkah anak-anak bagaimana untuk mencari pola barisan bangun ruang? Anak-anak, di sini ada gambar balok 5 segi 4, balok 5 segi 4, balok 5 segi 4. Nah, ini disebut pola barisan dua bangun ruang. Karena terdiri dari dua bangun ruang, yaitu bangun ruang balok dan 5 segi 4. Kemudian di bawahnya ada bangun ruang 5 segi 3, 5 segi 6, balok 5 segi 3, 5 segi 6. Ustazah ulangi, balok 5 segi 3, 5 segi 6, balok 5 segi 3, 5 segi 6. Nah, ini disebut pola barisan 3 bangun datar. Ustazah ulangi, disebut pola barisan 3 bangun
tiga bangun ruang karena terdiri dari tiga macam bangun ruang, yaitu bangun ruang balok, 5 segitiga, dan 5 segi 6. Ustazah beri contoh lagi. Di sini ada prisma segi 5, balok 5 segi 4, prisma segi 5, balok 5 segi 4. Ustazah ulangi. Prisma segi 5, balok 5 segi 4, prisma segi 5, balok 5 segi 4. Nah, ini disebut tiga pola barisan bangun ruang karena terdiri dari tiga macam bangun ruang, yaitu prisma segi 5, balok, dan 5 segi 4. Selanjutnya kita belajar SBDP KD 34 dan 44, yaitu kerajinan dari bahan alam dan kerajinan dari bahan buatan. Bedanya apa ya? Nah, kerajinan dari bahan alam itu terbuat dari biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, dan cangkang kerang. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Ini tempat tisu ini terbuat dari cangkang kerang. Kemudian tas ini terbuat dari rotan. Ini ada mobil-mobilan terbuat dari kulit jeruk bali. Kemudian ada bentuk teko dan cangkir ini terbuat dari tanah liat. Ini ada gambar burung hantu terbuat dari daun kering. Dan ada bentuk gambar burung terbuat dari biji-bijian. Anak-anak bisa mencoba untuk membuat kerajinan dari bahan alam ini. Nah, selanjutnya kerajinan dari bahan buatan itu terbuat dari manik-manik, plastisin, stik es krim, sedotan, koran bekas, dan botol bekas. Ini ada contohnya, ada bentuk figura dari koran bekas, ada bentuk rumah dari stik es krim, ada gantungan kunci dari manik-manik, ada bentuk boneka ini dari plastisin, ada bunga dari sedotan, dan juga ada boneka penguin dari botol bekas. Anak-anak bisa mencoba untuk membuat kerajinan, boleh dari bahan alam atau bahan buatan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak paham dan tetap semangat belajar. Kemudian kerjakan tugas dari Ustadz dan Ustazah ya. Jangan sampai ada nilai yang kosong. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.